Paulo Dybala segera tanda tangani perpanjangan kontrak di Juventus dengan durasi 5 tahun. Paulo Dybala hampir mencapai kesepakatan dengan Juventus untuk kontrak baru berdurasi 5 tahun. Kontrak Dybala habis pada Juni 2022 dan Bianconeri telah bernegosiasi dengan agennya Giorgio Antum selama beberapa bulan sekarang. Antum tiba di Italia pada akhir Juli dan menurut laporan dari Tuttosport, dia akan kembali ke Argentina minggu depan. Namun sebelum lepas landas, ia ingin menutup kesepakatan dengan Juventus. Awal pekan ini Dybala menegaskan bahwa dia ingin menandatangani kontrak baru dengan klub dan wakil presiden Pavel Nedved menegaskan bahwa pemain Argentina itu adalah pusat dari proyek baru Juventus. Dilansir melalui Football Italia, masih terdapat celah kecil antara tawaran Juventus dan tuntutan gaji Dybala. Raksasa Serie A telah mengajukan kesepakatan baru 7,5 juta euro per tahun, ditambah tambahan 2 juta euro. Sementara Dybala menginginkan 10 juta euro, ditambah bonus 2 juta euro untuk menjadi pemain dengan penghasilan tertinggi di Juventus, sejajar dengan Matthijs de Ligt. Surat kabar yang berbasis di Turin melaporkan bahwa kapan saja, mulai besok bisa menjadi hari yang baik bagi Dybala untuk menandatangani kontrak 5 tahun baru dengan Bianconeri. Dybala bergabung dengan Juventus dalam kesepakatan sebesar 40 juta euro dari Palermo pada tahun 2015. Hingga saat ini Dybala telah mencetak 102 gol dalam 256 penampilan selama waktunya di Turin. Juventus belum menang di Serie A, Allegri silakan kembali lagi November. Sang Allenatore sukses memberikan 5 gelar Scudetto selama menjabat dari tahun 2014 hingga tahun 2019 silam. Selagi menembus final Liga Champions 2 kali, namun dia mengawali periode keduanya dengan hanya memungut sebuah poin dari 3 pertandingan pembuka. Banyak yang telah berubah sejak Massimiliano Allegri meninggalkan tim ini pada musim panas tahun 2019 silam, dan ia menyadari bahwa itu akan memerlukan waktu untuk menemukan kembali performa terbaik. Saya menemukan Juventus yang berbeda. Kami tidak bisa membandingkan tim ini dengan yang masa lalu, kata Allegri. Tim ini memiliki identitasnya sendiri. Kami harus menjadi sebuah tim dan memperbaiki banyak aspek. Namun itu adalah Juventus yang berbeda. Masih ada 5 laga sebelum jeda internasional berikutnya. Semua pemain harus merasa penting, entah mereka menjadi starter atau dimainkan dari bangku cadangan. Sang pelatih berusia 54 tahun menyadari bahwa senyumnya tua telah buang-buang poin sejauh ini. Namun ia meminta agar publik bersabar dan menilainya kembali setelah jeda internasional pada bulan November mendatang. Kami bisa saja memiliki lebih banyak poin, namun bukan ini persoalannya. Kami perlu memperbaiki diri sebagai tim. Saya perlu memahami siapa yang bisa menjadi pembeda ketika diturunkan di tengah laga. Namun seiring waktu berjalan, maka semakin mudah bagi saya memahami para pemain. Lanjutnya, setelah jeda pada bulan November, kami akan menilai ulang. Namun saya pikir kami akan berbeda dalam posisi berbeda pada saat itu tiba. Buka-bukaan, Moiskin akui tak terbebani gantikan Cristiano Ronaldo di Juventus. Moiskin merupakan penggawa anyar Juventus yang langsung mendapatkan tanggung jawab berat, yaitu menggantikan peran Cristiano Ronaldo yang hijrah ke Manchester United. Bianconeri julukan Juventus meminjam jasa pemuda 21 tahun ini hingga tahun 2023 mendatang. Dengan segudang harapan yang diemban olehnya, Kane ternyata tak terbebani sama sekali. Dia justru bertekad memberikan yang terbaik di Juventus agar penggemar bisa move on dari Ronaldo. Saya tidak merasakan tekanan apapun untuk menggantikan Ronaldo. Saya hanya ingin membantu tim tempat saya dibesarkan dan di mana saya menjalani masa-masa indah, tutur Kane. Mantan pemain Paris Saint-Germain itu juga mengaku bersyukur mendapat kesempatan kedua membela klub sebesar Juventus. Begitu kesempatan muncul membela Juve, tidak ada keraguan dalam pikiran saya dan saya membuat pilihan yang tepat. Juventus selalu memiliki tempat di hati saya, tambahnya. Kane bukanlah sosok yang asing bagi senyumnya tua. Dia mengawali karirnya di Juventus U17 sebelum akhirnya promosi ke tim utama pada 2017 lalu. Debutnya bersama Juventus terjadi saat bertemu Bologna di Serie A. Selama berseragam Juve di periode pertama 2016 sampai 2019, Kane memainkan 21 laga di semua ajang dan mencetak 8 gol. Dia tercatat ikut memenangi 2 gelar Serie A,
1 Coppa Italia, dan 1 mahkota Piala Super Italia. Mengembalikan status protagonista Dybala. Juventus seperti tak bertaji sepeninggal Cristiano Ronaldo dalam 2 dekade terakhir. Baru musim 2021-2022 ini Juve gagal memenangi laga setelah melakoni 3 jornada pembuka Serie A. Juve cuma sanggup sekali seri dan 2 kalah. Dan seperti kata Il Capitano Juve, Giorgio Chiellini, Juve sedang dalam proses transformasi dari yang sering dianggap tim CR7 karena bertumpu pada Ronaldo. Musim ini berubah menjadi tim Paulo. Di tangan Paulo Dybala lah performa La Vizia Signora bergantung. Bagi Dybala, dia sedang dalam momentum terbaik. Second striker 27 tahun tersebut menyumbangkan 1 di antara 3 gol kemenangan Juve di Friends Arena, Malmo. Ketika menghabisi tuan rumah Malmo dengan 3 gol tanpa balas pekan lalu 15 September, Dybala dituntut mengembalikan statusnya sebagai protagonista. Dybala pun makin menegaskan dirinya layak jadi motor tim Juve. Layak pula diganjar dengan bayaran besar per musimnya. Gaji per musim Dybala saat ini masih di kisaran 7,3 juta euro atau 121,9 miliar, atau hanya kalah dari Matthijs de Ligt dengan 8 juta euro atau 133,6 miliar. Laman Tutto Sport menyebutkan, seiring rencana Allenatore Juve Massimiliano Allegri untuk menjadikan Dybala sebagai poros permainan, maka si pemain pun ingin bayarannya dinaikkan. Konon Dybala ingin bayaran per musimnya antara 10 juta euro atau 167 miliar sampai 12 juta euro atau 200,4 miliar, sekaligus membuatnya jadi pemain bergaji tertinggi di Continassa. Saya hanya berharap dari sinilah kami bisa menentukan titik balik untuk kembali menemukan kami yang sesungguhnya, tutur Allegri.